wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 12 IPA 1. Saya Safira Putri Alista. Saya Sujamana Putri. Saya Syahwara Fitasari. Saya Zakanaya. Kami akan melakukan percobaan praktikum hukum OM pada virtual lab. Ini saya akan menjelaskan tujuan kegiatan. Siswa dapat pertama menjelaskan pengertian rangkaian tertutup dalam suatu rangkaian alat listrik sederhana. Kedua, dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat membuat grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik pada hambatan konstan. Ketiga, secara mandiri siswa dapat menginterpretasikan grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus listrik. 4. Dari data hasil percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hambatan. Kelima, secara mandiri siswa dapat memolusikan hukum Ohm. Keenam, berdasarkan gambar desain rangkaian sederhana dan hasil rangkaian tersederhana percobaan hukum Ohm, siswa dapat menjelaskan konsep hukum Ohm secara mandiri. Siswa dapat menghitung kuat arus listrik, tegangan, atau hambatan berdasarkan hukum Ohm. Kami membuat rangkaian dengan menggunakan resistor sebesar 50 ohm dan menggunakan baterai sebesar 1,5 volt. Lalu dapat dilihat hasil yang didapatkan setelah menggunakan ampere meter menghasilkan arus sebesar 0,03 ampere. Dan kami memberikan perlakuan yang sama kepada baterai 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt. Maka kami mendapatkan grafik sebagai berikut. Dapat dilihat grafik yang dihasilkan dengan tegangan 1,5 volt, 3 volt, 6 volt, 9 volt, dan 12 volt dengan menghasilkan hambatan sebesar 50 ohm. Selanjutnya kami membuat rangkaian dengan menggunakan resistor sebesar 100 ohm dan menggunakan baterai sebesar 9 volt. Lalu dilihat dari hasil yang didapatkan setelah menggunakan ampere meter menghasilkan arus sebesar 0,09 ampere. Dan kami memberikan perlakuan yang sama kepada baterai 1,5 volt, 3 volt, 6 volt, dan 12 volt. Maka kami mendapatkan grafik sebagai berikut. Dilihat dari grafik yang dihasilkan dengan tegangan 1,5 volt, 3 volt, 6 volt, dan 9 volt, dan 12 volt dengan menghasilkan hambatan sebesar 100 ohm. Kesimpulan pada hukum Ohm yaitu semakin besar gradien atau hambatan maka semakin kecil kuat arusnya dan sebaliknya. Jika semakin kecil gradien atau hambatan maka semakin besar kuat arusnya. Kesimpulan tersebut sesuai dengan George Simon Ohm, yakni arus listrik yang mengalir pada konduktor berbanding lurus dengan tegangan listriknya, namun berbanding terbalik dengan hambatan pada konduktor. Kesimpulan tersebut sesuai dengan pengertian atau bunyi hukum Ohm, yakni kuat arus yang mengalir di dalam hambatan atau penghantar besarnya sebanding dengan tegangan atau beda potensial antara ujung penghantar itu. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contoh soal. Yang pertama, misalnya penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besarnya hambatan penghantar tersebut? Yang pertama, dicari dulu diketahuinya. Diketahuinya ada V atau tegangan 24 volt, I atau arus sebesar 4 ampere. Yang ditanya R atau rambatan. Jawabannya, rumus rambatan sama dengan V dibagi I. Jadi, R sama dengan 24 dibagi 4, jawabannya 6 ohm. Contoh soal berikutnya. Misalnya, sebuah kawat dihubungkan pada benda potensial 6 volt. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 2 ampere, berapakah hambatan kawat tersebut? Yang pertama, dicari dulu ketahuinya. Yang pertama, di sini ada V. V atau tegangannya 6 volt. Lalu ada I, itu arus, sama kayak yang tadi, sebesar 2 ampere. Yang ditanya adalah R, rambatan. Rambatan rumusnya V dibagi I. Berarti 6 volt dibagi 2A sama dengan 3 ohm. Sekian dari kami, terima kasih.